semuanya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau menerus bangsa kita. Tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau paham. Kita bangsa ini. Bayangkan sebuah garis tak kasat mata yang membelah lautan. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya deretan koordinat di peta. Namun bagi prajurit TNI, garis itu adalah batas tegas antara hidup dan mati. Belakangan ini, suhu di perairan kita kembali memanas. Nama Pulau Sebatik dan Blok Ambalat kembali mencuat ke permukaan, memicu gelombang nasionalisme yang begitu kuat di media sosial. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini hanya kesalahpahaman teknis biasa atau ada pihak yang sengaja menguji kesabaran Indonesia? Publik dibuat geger oleh kabar pergerakan armada tempur yang dijuluki hantu laut. Mereka tak bersuara, tak tampil di radar publik, namun disebut-sebut telah berada dalam posisi siaga 1. Lalu muncul pertanyaan besar. Di tengah diplomasi yang tampak tenang di permukaan, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Benarkah ada ancaman nyata hingga Jakarta harus mengerahkan kekuatan penuhnya secara diam-diam? Disinilah cerita berubah drastis. Ini bukan lagi soal siapa yang memiliki kapal lebih banyak. Ini tentang pesan tersembunyi yang baru saja dikirimkan Indonesia ke meja perundingan. Kita harus jujur, hubungan Indonesia dan Malaysia ibarat dua saudara yang kerap beradu argumen. Namun ketika menyangkut perbatasan, emosinya berbeda. Ini bukan sekadar soal kedaulatan, ini soal harga diri bangsa. Mengapa isu ini selalu kembali muncul? Secara teknis, Ambalat adalah kawasan seluas 15.000 km² yang kaya akan potensi energi. Kandungan minyak dan gas di sana sangat besar. Inilah yang membuat wilayah ini begitu sensitif selama puluhan tahun. Bagi rakyat Indonesia, setiap jengkal tanah dan air adalah warisan yang wajib dijaga. Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan ujian ketegasan negara. Ketika nama Ambalat kembali disebut, ingatan kolektif bangsa langsung melayang ke masa-masa ketegangan sebelumnya. Muncul kekhawatiran, jangan sampai ada pihak yang mencoba menggeser batas seenaknya lagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah diplomasi yang tenang masih cukup efektif untuk menjaga perbatasan? Atau justru kita perlu lebih sering menunjukkan kekuatan militer di sana? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Ya kan? Karena itu dia jaga dulu. Dan beliau selalu bilang, saya ini bukan jenderal yang suka perang. Dalam rekod saya itu, saya termasuk yang tidak suka perang. Tapi jangan larang saya untuk mempersiapkan perang. Sebab satu-satunya cara kita untuk memasuki masa damai adalah dengan mempersiapkan perang. Ya kan, beliau mengutip itu civis pacem parabellum itu. Kalau Anda mau damai, bersiapkan diri untuk perang. Dan itu yang beliau lakukan. Kalau pemimpinnya itu tidak mature, tidak ngerti dan tidak mantap pengetahuannya tentang ini, lama ini akan dieja, akan diatur, nego kiri kan. Enggak, dia udah tahu. Amankan ini, siapkan ini. Kita lihat ke depan. Tenangkan global, kita bersedia dan bersahabat dengan semua orang. Telepon Trump, telepon Xi Jinping, telepon Putin, kita teman. Kita negara besar, kita nggak mau perang, kita mau ngurusin rakyat kita mau kasih makan rakyat. Kita mau kebocoran, kita tutupi. Tenang, arahnya ke sana semua. Dan karena itu kita juga semua yang membantunya kan mesti mengambil dan melihat arah yang jelas. Ini dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik divida et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus
Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia menghadapi tekanan politik domestik yang besar. Di Malaysia, isu kedaulatan juga menjadi alat politik yang tajam. Bayangkan, dua pemimpin yang sama-sama ditekan opini publik nasionalis di negaranya masing-masing. Sedikit saja gesekan di perbatasan, api bisa menyala dengan sangat cepat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Inilah yang dikenal sebagai taktik grey zone. Tidak ada tembakan dilepaskan, tetapi ada manuver saling membayangi antar kapal perang. Disinilah istilah hantu laut atau pasukan elit maritim kita bekerja. Mereka melakukan pengawasan selama 24 jam, memastikan tak ada 1 sentimeter pun batas yang bergeser secara diam-diam. Muncul narasi bahwa armada laut kita memperketat penjagaan di wilayah timur, bukan untuk memicu perang, melainkan sebagai pengingat tegas. Laut Indonesia bukan ruang kosong yang bisa dilintasi tanpa izin. Dan inilah bagian yang jarang disorot media. Indonesia saat ini bukan lagi negara yang hanya bertahan. Dengan modernisasi alutsista secara besar-besaran, sistem pengawasan laut kita kini terintegrasi secara digital. Pangkalan strategis di wilayah perbatasan bukan lagi sekadar pos penjagaan, melainkan telah menjadi benteng pertahanan modern. Pesan tegas dari Jakarta telah sampai ke seberang. Kita bisa duduk bersama sebagai saudara serumpun membahas ekonomi dan kerjasama. Namun jangan pernah membawa penggaris untuk mencoba mengukur ulang wilayah kami. Ketegasan inilah yang membuat publik merasa tenang, namun tetap waspada. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka kita yang punya. Klimaksnya, Indonesia telah menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisa digertak dengan isu teknis atau kesalahan koordinat. Setiap pergerakan kapal asing di wilayah sensitif kini langsung direspons dengan kehadiran KRI. Inilah bahasa diplomasi paling nyata. Kami ada, kami melihat, dan kami siap. Kesimpulannya, isu Ambalat dan Sebatik yang kembali memanas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Ia harus dijaga dengan kekuatan dan kewibawaan. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan tuliskan pendapatmu tentang kekuatan militer Indonesia di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat di sana. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.